Perkenalkan, nama saya Adeli Margareta, kelas 12 IPA 1 nomor urut 01 dari Sekolah SMA Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks cerita atau novel sejarah bab 2. Apa itu cerita sejarah? Cerita sejarah adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, isinya berupa fakta. Artinya, tokoh, nama tempat, ataupun peristiwa yang terjadi merupakan sesuatu yang sesuai fakta atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tidak dibuat-buat. Kedua, menampilkan latar masa lalu. Karena teks cerita sejarah merupakan cerita yang sudah terjadi pada waktu yang cukup lampau. Selanjutnya disajikan secara kronologis. Artinya, dalam cerita sejarah pasti menceritakan tahapan secara runtut. Fungsi teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, rekreatif. Rekreatif artinya memberi rasa gembira dan senang kepada pembaca. Inspiratif. Artinya memberikan inspirasi dan contoh untuk keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. Instruktif, sebagai alat dalam pembelajaran atau pengajaran dalam bidang teknologi. Edukatif, dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan manusia dan berperilaku. Jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama, sejarah fiksi. Novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Non-fiksi. Yang pertama, biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang nilai-nilai dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks atau novel sejarah. Saya akan memberikan contoh dengan novel yang sudah saya baca yang berjudul Laskar Pelangi yang dikarang oleh Andrea Hinata. Nilai-nilai dalam teks atau novel sejarah. Nilai moral. Nilai moral atau etika adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Contoh kutipannya, bukan karena karyamu tidak bermutu, tapi dalam bekerja apapun kita harus memiliki disiplin. Selanjutnya, nilai religius atau nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh kutipannya, salatlah tepat waktu biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus menasehati kami. Nilai pendidikan atau edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau perubahan tingkah laku buruk ke baik, dewasa, bermanfaat, dan dapat memilah yang baik dan buruk. Contoh kalimatnya, karena kami sudah tergila-gila dengan sekolah meski buruk rupanya semenjak hari pertama kami masuk. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu di masyarakat. Contoh kalimatnya, kehadiran seorang murid yang bernama Harun telah menyelamatkan pembodohan. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh kalimatnya, selama turun-menurun keluarga laki-laki cemara itu tidak mampu terangkat dari kemiskinan. Jenis novel rekon atau novel ulang. Yang pertama adalah rekon pribadi. Adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Contohnya buku harian. Rekon faktual
Novel yang memuat sesuatu kejadian nyata seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat cerita nyata yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Contohnya novel dan cerpen. Unsur kebahasan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah, ketika. Contoh kalimatnya, ketika aku menyusul Lintang ke dalam kelas, ia menyalamiku dengan kuat seperti pegangan calon mertua menerima pinangan. Yang kedua, menggunakan frasa adjektiva. Frasa adjektiva disebut juga kata sifat. Contohnya, paling menyenangkan, paling besar, sangat cantik, sangat enak. Contoh kalimatnya, terlalu banyak perasaan untuk ditanggung seorang anak kecil dalam waktu demikian singkat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, misalnya menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Contoh kalimatnya, beliau pasti termasuk dalam sebagian besar warga negara Indonesia yang menganggap pendidikan bukan hak asasi. Dan terakhir, menggunakan verba material. Verba material adalah kata yang menunjukkan aktivitas fisik dalam melakukannya. Contohnya melempar, mendorong, memukul. Contoh kalimatnya, ayah telah mati karena melilit tubuhnya sendiri kuat-kuat dari mata kaki sampai ke leher dengan akar jawi lalu menerjunkan diri ke sungai Mirang. Struktur teks cerita atau novel sejarah dibagi menjadi 6. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal, biasanya menyajikan pengenalan setting maupun tokoh. Yang kedua, urutan peristiwa. Menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan. Komplikasi atau bagian menuju konflik. Pada bagian ini biasanya ada masalah yang bertambah. Klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita yang paling besar dan ditentukannya perubahan nasib tokoh. Resolusi disebut sebagai bagian akhir dari cerita, berisi penjelasan atau penilaian tentang tokoh. Dan yang terakhir, koda, berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilinya pada seorang tokoh. Ini merupakan struktur teks cerita sejarah yang sudah saya ambil dari teks cerita sejarah Laskar Pelangi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.